Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang katabolisme reaksi aerob pada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dimas Adlan Wianto. Nama saya Dervilias Gusnoviani. Nama saya Diah Ayu Putrianto. Nama saya Maria Bella Stefani. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini, seperti yang diketahui, sehabis proses glikolisis, terjadi dua proses yang akan menghilangkan karbon dari reaksi respirasi sebagai CO2, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Karboksilasi, kata dasarnya karboksilat, artinya penambahan CO-. Berarti kalau dekarboksilasi, yaitu gugus karboksilat CO- dihilangkan dari suatu molekul yang dilepaskan dalam bentuk CO2. Nah, yang terjadi di respirasi yaitu dekarboksilasi, pirufat gugus CO- dari pirufat ditarik dan dilepas dalam bentuk CO2. Lalu, kenapa dinamakan dekarboksilasi oksidatif? Dinamakan dekarboksilasi oksidatif karena di prosesnya terjadi oksidasi. Lalu proses ini menambahkan molekul koenzim A, sehingga dihasilkan asetil koenzim A. Next. Pada tahapan glikolisis, yang terjadi di sitoplasma atau sitosol, asam pirufat akan dimasukkan ke mitokondria. Untuk masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya, seperti dekarboksilasi oksidatif, mitokondria ini organel sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk sel, seperti pembangkit listrik sel. Asam pirufat yang sudah masuk ke mitokondria akan bertemu dengan pirufat dehidrogenase kompleks, NAD+, dan koenzim A. Sebelum melanjutkan ke siklus Krebs, maka harus melalui tahapan dekarboksilasi oksidatif. Kenapa? Karena senyawa yang dapat masuk ke siklus Krebs hanyalah senyawa yang berkarbon 2. Sedangkan asam pirufat yang dihasilkan di proses glikolisis memiliki 3 atom karbon yang dihasilkan. Pirufat yang akan masuk melalui protein transport yang berwarna biru itu kemudian akan diubah menjadi senyawa asetil koenzim A. Next. Asam pirufat pada gambar pertama yang memiliki 3 atom karbon akan dioksidasi ditarik salah satu elektronnya dengan memutuskan ikatan salah satu atom karbon dan 2 atom oksigen yang ada di molekulnya. Lalu, asam pirufat akan berubah menjadi asetat seperti pada gambar kedua, dan atom-atom yang dilepas itu menjadi karbon dioksida. Lalu, asetat ini akan dipecah lagi oleh enzim pirufat dehidrogenase, maka akan memutuskan ion H+, lalu ion H-nya akan ditangkap sama molekul NAD+, dan berubah menjadi NADH. Lalu, koenzim A akan berikatan dengan asetat dengan mengisi tempat H+ tadi setelah berikatan membentuk asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon. Next. Sehingga produk dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2CO2 yang dibuang lewat paru-paru, sedangkan 2 NADH dan 2 asetil koenzim A akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Kenapa 2 NADH, 2 asetil CoA dan 2 karbon dioksida? Karena awalnya di glikolisis, asam piruvatnya 2 molekul dan dua-duanya diubah menjadi senyawa asetil koenzim A, sehingga dekarboksilasi oksidatif berlangsung 2 kali,
karena asam piruvatnya ada 2. Maka produknya adalah 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan 2 asetil koenzim A. Di sini ada quotes dari kami, milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Jangan pernah melepaskan hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu kamu akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me see, hey, you won't let me feel away.